Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prastiawati, asal sekolah dari SMP Islam Sarbini Grabak. Nomor peserta PPG saya 2015016712990. NIM saya 20423299023. Nomor ujian tunggu saya 202020475. Saya mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Asmi, silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Ya. Sebelum ke pembelajaran, Benda akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak berangkat? Ragil sama Ardi. Oh, Ragil dan Ardi. Ya. Ini Ragil sama Ardi kenapa ya? Sakit. Tadi suratnya sudah dikasihkan ke Benda ya tadi ya? Sakit ya. Kita doakan semoga Ragil dan Ardi cepat sembuh. Ya. Kemudian untuk aturan pembelajaran nanti ya ada aturannya kan. Nah, kalian nanti harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti kalau ada sesuatu yang sekiranya kalian belum paham, kalian bisa bertanya, tidak usah malu. Meskipun ini ya, kita kan masih di masa pandemi, ya, masa pandemi apa-apa dibatasi, ya kan? Tentunya kita masih bisa berkumpul di sekolah, tetapi jangan lupa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yaitu apa saja? Jaga jarak. Seperti sekarang kan sudah satu-satu, biasanya kan deket-deket ya kalian ya. Yang kedua, dengan mencuci tangan. Jangan lupa nanti keluar misal ini bercuci tangan. Kemudian jangan lupa pakai masker. Nah, jadi meskipun kita bisa berkumpul di sekolah, tapi kalian juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk memulai pelajaran hari ini, biar kalian lebih semangat dalam belajar, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Bu Endah akan menayangkan video senam pinguin. Itu yang udah nggak asik lagi bagi kalian. Silahkan berdiri anak-anak. Silahkan berdiri. Ayo berdiri. Kita lihat. Sudah semangat ya, biar lebih semangat lagi tadi sudah Benda sudah menayangkan video dan kita sudah lihat biar kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi. Masih ingat mengenai kegiatan ekonomi? Masih ya. Kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada distribusi
ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Baiklah, sekarang masih ingat mengenai produksi atau kegiatan produksi? Masih. Siapa yang masih ingat? Tunjuk jari. Firyani. Kegiatan produksi adalah produksi yang menghasilkan barang atau jasa dan menambah nilai besar sebuah produk. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna barang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya suatu barang itu kalau sudah diproduksi, ya, kalau tidak bisa sampai ke konsumen, kira-kira barang tersebut bisa mempunyai nilai guna atau tidak? Tidak. Makanya dari kegiatan produksi biar sampai ke konsumen, ya, itu membutuhkan jasa, membutuhkan kegiatan apa namanya? Distribusi. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kegiatan distribusi. Kompetensi dasar, ya, yang akan kita capai ini kompetensi dasarnya. Yang pertama ada 3.3, menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi, penawaran dan permintaan, dan interaksi antara ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, tujuannya bisa kalian lihat. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, diharapkan yang pertama, ya, peserta didik mampu menganalisis interaksi antar ruang terhadap kegiatan distribusi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak kegiatan distribusi terhadap perekonomian pada masa pandemi COVID-19 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan kegiatan distribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis diskusi kelompok tentang interaksi antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan distribusi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dengan percaya diri dan tanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Kompetensi pembelajaran hari ini sangat penting untuk kita pelajari, terutama kaitannya dengan distribusi, karena distribusi itu merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan ekonomi. Langkah-langkah pembelajarannya hari ini nanti kalian beda bentuk, ya, bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya nanti bisa 3 orang, bisa 4 orang. Nanti Bu Endah akan membagikan LKPD, kemudian di situ ada suatu permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama-sama. Kalian bisa mencari solusinya, ya, mengumpulkan data dari berbagai sumber, ya, mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari buku paket maupun dari internet. Kemudian dipecahkan, dicarikan solusi. Setelah selesai, kemudian kalian presentasikan ke depan kelas.
Untuk penilaiannya nanti Bu Endah akan melakukan penilaian. Penilaiannya nanti ketika proses pembelajaran seperti ini, kemudian nanti ketika kalian diskusi bersama kelompoknya, kemudian ketika kalian presentasi, dan yang terakhir nanti evaluasi. Nanti evaluasi Bu Endah akan memberikan soal kepada kalian dan bisa dikerjakan. Itu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nah, selebihnya kita mulai Benda akan menayangkan video. Silahkan kalian amati video kegiatan pembelajaran yang Bu Endah tayangkan. Coba diperhatikan. Dari tayangan video tersebut, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan? Aktivitas apa yang dilakukan? Distribusi. Kok bisa kalian menanya, kok bisa langsung distribusi, Bu? Karena menyalurkan barang dari suatu produsen ke konsumen. Karena menyalurkan suatu barang dari produsen ke konsumen. Apakah tadi dalam video tersebut juga terlihat seperti itu? Ya, atau tidak? Ya. Ya. Mungkin Asmi. Tadi kegiatan apa? Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi. Jadi kalian bisa melihat tadi banyak barang ya, tumpukan barang di dalam gudang, yang mana itu sebenarnya adalah barang yang sudah dipesan oleh konsumen, disimpan dalam gudang, kemudian dipak dan disalurkan ke konsumen. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai kegiatan distribusi, silahkan kalian amati PowerPoint yang Bu Endah tampilkan mengenai kegiatan distribusi. Tadi di awal kalian sudah sedikit membahas mengenai apa itu kegiatan distribusi. Kalian sudah bisa tadi menjawab, oh kegiatan distribusi itu seperti ini, Bu. Nah, lebih lengkapnya bisa kalian lihat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Coba, yang pertama gambar apa? Asti? Gambar kurir mengantarkan barang ke toko. Kurir mengantarkan barang ke toko-toko. Ya. Yang kedua, silahkan Hernanda. Tukang sayur yang menjual sayurnya kepada konsumen. Tukang sayur yang menjual sayur atau dagangannya ke konsumen. Dari gambar tersebut, apakah itu terlihat seperti kegiatan distribusi? Ya, karena apa? Kedua-duanya itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Gambar yang kemudian kita lanjutkan yang kedua. Di situ ada 4 gambar. Ya. Ada 4 gambar. Ayo, siapa yang bisa menceritakan gambar yang ada di dalam PowerPoint ini? Siapa? Ya, Asti. Gambar 1, pabrik sepatu memproduksi sepatu. Lalu gambar kedua, sepatu yang telah diproduksi diangkut melalui lunchbox untuk didistribusikan ke toko sepatu. Ya. Gambar ketiga, toko sepatu di mana kita membeli sepatu yang akan kita gunakan. Ya. Gambar keempat, sampai sepatu ke konsumen kita. Ya, bagus jawabannya Asti. Firiani. Selain sebuah produk sepatu yang disalurkan melalui mobil box untuk ke toko-toko sepatu untuk dijualkan, langsung gambar keempat, sepatunya dipakai oleh konsumen. Kalian lihat gambar yang pertama tadi sudah dijelaskan Asti bahwa gambar pertama itu adalah gambar proses pembuatan sepatu. Yang kedua, gambar kedua yaitu proses pendistribusian sepatu ke toko-toko. Yang ketiga, Toko sepatu ya, dari proses pendistribusian sampai dengan ke toko sepatu atau ke pasar ya. Kemudian dari toko sepatu
itu bisa kalian gunakan, atau konsumen membeli sepatu itu bisa melalui toko yang kemudian kalian bisa gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Itu proses dari mulai produksi, mulai distribusi sampai dengan mulai konsumsi atau mulai penggunaan barang. Jadi kalian lihat prosesnya. Nah, sekarang lebih lengkapnya bisa kalian lihat mengenai distribusi. Apa tadi? Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, bagus. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Ya, bagus. Yang selanjutnya, nah, tujuan distribusi. Sari, coba tujuan distribusi apa? Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Terus yang kedua, Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpakai. kebutuhan akan barang atau jasa terpakai. Yang ketiga, Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Bagus jawaban Sari, ya. Kemudian ini ya, kebutuhan masyarakat dan barang dan jasa terpenuhi. Kemudian yang keempat, agar kontinuitas produksi itu terjamin. Selanjutnya, fungsi pokok distribusi. Bisa kalian amati fungsi pokok distribusinya. Yang pertama ada namanya pengangkutan. Pengangkutan itu berkaitan dengan transportasi, karena antara tempat produksi dengan konsumen itu tempatnya kan tidak selalu sama. Jadi ketika barang itu mau diantar ke konsumen itu harus mengalami proses pengangkutan atau membutuhkan transportasi supaya bisa sampai ke konsumen. Yang kedua, penjualan. Nah, dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Otomatis kalau ada penjualan pasti ada pembelian. Ada yang menjual, otomatis ada yang membeli. Kemudian penyimpanan. Seperti tayangan video yang kalian amati tadi, itu kan ada proses penyimpanan barang. Ketika barang itu belum sampai ke konsumen, barang itu disimpan di gudang, dipilah-pilah dulu. Setelah itu baru diproses, ya, baru diproses supaya bisa langsung diantar ke konsumen sesuai pesanan dari konsumen. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ya, kalian kan sering melihat ya, kita untuk melakukan sesuatu itu kan sangat terbatas, ya. Kita dihimbau pemerintah itu supaya tetap di rumah. Ketika kita membutuhkan barang atau membutuhkan sesuatu yang memang saat itu harus kita penuhi, sekarang sudah ada jasa antar barang. Kita tinggal lewat handphone, ya, lewat handphone tinggal masuk aplikasi apa, kita pilih pilih beli, misalnya membeli sesuatu di situ, diklik, ya, transfer, terus barang itu bisa sampai ke tempat kita. Nah, itu di masa-masa pandemi sekarang ini untuk kegiatan distribusi itu memang sangat menguntungkan, ya, karena apa? Orang banyak di rumah, mau kemana-mana juga dibatasi. Sistem distribusi, ya, sistem distribusi ada berapa? Tiga. Apa saja? Distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. Nah, baiklah, sekarang kita amati yang namanya distribusi langsung. Sarah. Distribusi atau jasa antara sejumlah penyaluran dari produsen ke konsumen. Distribusi langsung berarti proses distribusi itu tanpa melalui perantara dari produsen langsung ke konsumen. Kalian bisa melihat tayangan
PowerPoint di atas itu ada tahu bulat. Nah, itu yang real yang sering kita lihat sehari-hari di sekeliling kita. Itu kan ada tahu bulat yang sering keliling di desa-desa itu ya. Nah, itu termasuk kegiatan atau sistem distribusi langsung. Karena apa? Dari proses pembuatan langsung ke konsumen. Yang kedua yaitu mengenai hasil pertanian. Jadi seorang petani menjual hasil pertaniannya langsung ke konsumen tanpa perantara, itu juga namanya distribusi langsung. Pokoknya intinya yang namanya distribusi langsung itu dalam proses penyampaian barang dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara. Jadi langsung. Bisa kalian memberikan contoh lainnya? Distribusi langsung. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Penjual lotek ya, penjual lotek. Itu juga termasuk kegiatan distribusi langsung. Ya, yang lain coba. Contoh lain. Distribusi langsung. Penjual sebelah, penjual bakso, itu contoh distribusi langsung. Karena mereka menjual barangnya, produk yang dihasilkan langsung kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Rizka. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perantara atau pedagang. Proses distribusi semi langsung tadi apa Rizka bilang? Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perantara atau pedagang. Sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui perantara atau melalui pedagang. Contoh nyatanya misalnya adalah produksi roti. Orang yang memproduksi roti kemudian menjual produknya, dititipkan ya ke warung, kemudian dari warung itu dibeli oleh konsumen, itu contoh distribusi semi langsung karena melalui perantara atau melalui pedagang. Nah, yang ketiga sekarang distribusi tidak langsung. Ayo, distribusi tidak langsung. Sari. Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir atau pedagang kecil. Distribusi dari proses ya, dari produsen ke konsumen melalui agen atau grosir. Ini tidak langsung. Jadi prosesnya lebih panjang lagi. Produsen, agen, grosir, bisa sampai pedagang. Grosir itu kan pedagang besar, baru ke pedagang kecil, baru sampai ke konsumen. Jadi melewati beberapa tahap. Contoh misalnya handphone. Handphone, kita membeli handphone kan tidak langsung ke pabrik beli handphone, Pak. Itu kan nggak boleh. Ya, apalagi cuma beli satu. Jadi handphone yang kita beli di toko Samudra itu sudah melalui beberapa tahap ya. Mulai dari pabrik pembuatannya, kemudian dibawa agen kemudian dibawa ke grosir ya, kemudian sampai ke toko. Itu contoh mengenai kegiatan atau sistem distribusi tidak langsung karena melalui beberapa proses, beberapa tahap. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Siapa yang mau bertanya dulu? Ya, Asti. Apa peran utama distribusi dalam kegiatan perekonomian? Perekonomian apa peran utamanya? Ayo, Sundesari. Ya, silakan Ednanda. Menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat. Menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat. Itu apa tadi? Peran dari distribusi ya. Jawabannya Erlanda juga bagus. Bu Indah kasih reward ke Erlanda. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan? Ya. Anian? Bagaimana dampak fenomena tersebut terhadap produsen dan konsumen? Dampak apa? Dampak kegiatan distribusi tidak selalu lancar, kadang terlambat karena faktor tertentu. Kegiatan distribusi itu kan tidak selamanya selalu lancar, pasti ada suatu hambatan.
terutama dari produsen dan konsumen. Pengaruhnya apa terhadap produsen dan konsumen? Itu ya. Apa pengaruhnya terhadap produsen dan konsumen? Ya. Keterlambatan distribusi akan mengganggu konsumen dalam mengonsumsi bahan atau jasa dalam memenuhi kebutuhan. Ini sudah dijawab bahwa keterlambatan proses distribusi itu akan mengganggu dalam proses kegiatan konsumsi. Jadi kalau kegiatan distribusi terhambat, otomatis kegiatan konsumsi juga akan terlambat. Bagus jawaban dari Asmi. Untuk itu Benda kasih reward untuk Asmi. Nih, nah, biar semangat lagi dalam belajar ya. Untuk itu silahkan kalian bentuk kelompok kecil ya, satu kelompoknya 1 sampai 4 ya, 3 sampai 4 orang. Silahkan dibentuk, bangkunya didekatkan. Benda akan membagikan lembar kerja nanti yang akan jadi pembahasan dalam diskusi kalian ya. Nanti di sini ada suatu permasalahan yang harus kalian nanti pecahkan bersama-sama dengan kelompoknya. Kalian mencari berbagai sumber, kemudian kalian mencari solusi ya. Kemudian nanti kalian presentasikan. Kita bagikan untuk SKP semua. Silakan dikerjakan. Belum senang. Nah, akan dikerjakan. Nanti sekiranya ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan kepada beliau. Sudah selesai untuk diskusinya? Kalau sudah, silakan kalian presentasikan ke depan kelas. Mau kelompok mana dulu yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Berdasarkan pengamatan gambar di atas, diskusikanlah dengan kelompok kalian bagaimana hubungan interaksi antar ruang terhadap kegiatan distribusi barang untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Hubungan interaksi antar ruang terhadap kegiatan distribusi seperti yang terlihat pada gambar di atas adalah sangat erat, karena masing-masing wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, wilayah yang satu penghasil sayur dan wilayah yang satu penghasil ikan. Agar kedua wilayah tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka perlu mengadakan interaksi dengan daerah lain. Dari interaksi antar ruang tersebut, kita bisa terlepas dari kegiatan distribusi. Ketika petani panen sayuran, otomatis hasil panen tersebut harus didistribusikan ke wilayah-wilayah baik langsung dari petani sendiri atau melalui perantara. Begitupun sebaliknya, hasil ikan dari nelayan juga didistribusikan ke wilayah-wilayah terutama daerah dataran tinggi melalui perantara atau langsung didistribusikan oleh nelayan itu sendiri. Karena tanpa kegiatan distribusi ini, barang atau produk yang dihasilkan tidak bisa sampai ke tangan konsumen. Perhatikan wajah berikut. Pada saat ini, toko online atau online store menjadi salah satu pilihan dalam membeli suatu barang. Mengapa perbedaan dengan toko konvensional di mana pembeli harus datang langsung ke toko? Dengan kesibukan masyarakat dewasa ini, sebagian lebih memilih untuk membeli perbelanjaannya di toko online. Menurut kelompok kalian, kemacetan seperti yang terjadi pada gambar di atas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah menurut kelompok kami, faktor geografi wilayah yang luas dan didominasi oleh lautan penyebab tingkat kesulitan yang tinggi dalam hal pendistribusian barang karena memakan lebih banyak biaya transportasi dan sumber daya manusia atau SDM. 2. Masalah manajemen transportasi. Masalah manajemen transportasi baik darat, laut maupun udara juga menjadi faktor penyebab masalah distribusi.
seperti yang terjadi pada gambar di atas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: 1. Arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitasnya. 2. Terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga terjadi gangguan kelancaran karena masyarakat menonton kejadian kecelakaan. 3. Distribusi kedatangannya tidak merata sehingga menumpuk di malam hari, sebab kebanyakan pengemudi jalan di waktu malam hari. Dari beberapa faktor di atas akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, di antaranya: 1. Apabila distribusi barang atau jasa terhambat, maka akan terjadi kelangkaan barang atau jasa karena jumlah kebutuhan masyarakat akan barang tersebut bertambah sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. 2. Akan terjadi kenaikan harga barang atau jasa. Hal ini akan menyebabkan kegiatan perekonomian terhambat. 4. Perhatikan wawancara berikut. Pandemi virus corona atau COVID-19 menghambat proses distribusi bahan pangan. Hal itu yang menyebabkan masih tingginya harga pangan di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya adalah tundanya proses impor gula yang akan digunakan untuk menekan harga gula. Ulang jawaban nomor 4. Menurut kelompok kami, permasalahan kegiatan distribusi yang terjadi saat ini adalah: 1. Dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan distribusi barang ataupun jasa kurang lancar. 2. Faktor. 3. Kesulitan dalam menentukan efisiensi transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang. 4. Kesulitan untuk mengontrol diskon dan promo di lapangan. Untuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah: 1. Memperbaiki perencanaan distribusi atau pemasaran. 2. Membuat mitra dengan penyediaan kurir distribusi. 3. Menggunakan asuransi setiap barang yang akan didistribusikan. 4. Memperhitung waktu, biaya, dan keamanan distribusi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus ya, 2 kelompok cukup ya. Ya. Sekarang ya, kalian sudah melakukan presentasi ya, presentasi setiap kelompok maju, sudah saling memberikan tanggapan. Anak-anak, silahkan kalian simpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh ya, Fitri, silahkan disimpulkan. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan kegiatan utama. Distribusi adalah pembelian barang-barang dari produsen kemudian dijual ke konsumen. Ya, bagus kesimpulannya Fitri. Ayo, Sari, mencoba menyimpulkan? Ya? Ya, silakan. Merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagus, jawaban Sari juga bagus. Kalau begitu Bu Endah simpulkan ya dari pembelajaran pada hari ini bahwa yang namanya distribusi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan utamanya apa distribusi tadi? Yaitu pembelian barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen. Aktivitas penyampaian barang dan jasa dari produsen dan konsumen itu kerap sekali mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada biaya produksi yang tinggi dan resiko terhadap barang juga tinggi. Misalnya, ya, yang mempengaruhi adalah yang pertama infrastruktur. Infrastruktur itu contohnya jalan, pelabuhan, bandara, jembatan. Ketika melakukan distribusi, misalnya jalannya buruk atau nggak bisa dilewati, atau mungkin di dalam pelabuhan itu misalnya terjadi penumpukan kendaraan, itu tentunya menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan distribusi. Yang kedua, jarak geografis ya antara tempat produksi dengan lokasi
konsumen yang tersebar relatif jauh itu juga sangat beresiko untuk kerusakan barang yang tinggi. Kemudian dalam sistem distribusi itu ada, tadi sudah disebutkan di awal, ada distribusi langsung, ada distribusi semi langsung, ada distribusi tidak langsung. Kemudian kita kaitkan dengan masa pandemi COVID seperti sekarang ini, bahwa yang namanya kemajuan iptek itu akan mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Pembeli dapat memesan secara langsung kepada penjual, bahkan pada pabrik. Hal itu akan mempermudah distribusi barang karena apa? Alamat dan jumlah pesanan pembeli itu sudah jelas. Dengan demikian penjual tidak perlu lagi mendistribusikan dan menjual barang melalui banyak saluran. Pada akhirnya kegiatan ini akan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen dan menghemat biaya. Untuk kegiatan menyimpulkan sudah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini, Bu Indah akan membagikan soal, ya, mengukur kemampuan kalian. Silahkan kalian kerjakan langsung di dalam lembar soal yang akan Bu Indah bagi. Ambil lagi temannya satu-satu. Anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira bagaimana? Menyenangkan. Ya, coba Asti. Gimana pembelajaran hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena tadi Bu Indah mengajak kami senam pinguin. Itu membuat saya menjadi lebih bersemangat. Oh, menjadi lebih bersemangat. Ya, yang lain mau mengumpulkan pendapatnya bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Asli? Menurut pembelajaran saya hari ini sangat menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang seru. Oh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang seru. Alhamdulillah kalau pembelajaran ini sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan bermanfaat kiranya untuk pembelajaran IPS itu ternyata sangat menyenangkan. Belajar IPS sangat menyenangkan. Jadi jangan sampai kalian berpikir belajar IPS hanya hafalan dan lain sebagainya, tapi ternyata kita bisa berdiskusi, bisa tanya jawab, ya. Tadi sesama teman bisa saling, ada yang tanya, ada yang menjawab. Di awal pembukaan tadi juga kita sudah melakukan senam ya, senam untuk memacu atau supaya kita lebih bersemangat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan membahas atau kita masih membahas mengenai kegiatan ekonomi. Yang pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai produksi. Hari ini kita membahas mengenai distribusi, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang konsumsi. Silahkan kalian siapkan dulu di rumah, belajar bukunya dibaca dulu ya untuk pembelajaran minggu depan. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan kalian berdoa. Asmi dipimpin berdoa. Waktu siapkan doa mulai. Doa saya. Terima kasih untuk semuanya. Bu Indah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.